Jika permainan menggunakan pembukaan Queen's Gambit diterima, variasi sentral, tidak ada salahnya mencoba pertahanan McDonald Defense. Halo kawan-kawan, selamat datang kembali di channel Style Catur. Sebagai bahan analisa, kita akan menampilkan partai catur antara John Owen melawan Amos Burn yang terjadi di London, Inggris pada tahun 1875. Baiklah kawan-kawan, tanpa berlama-lama lagi, yuk kita simak videonya sampai habis. Tentunya tetap di channel Style Catur. John Owen sebagai pemain bidak putih melawan Amos Burn sebagai pemain bidak hitam. Permainan dimulai dengan pembukaan pion menteri, pion ke D4, Queen Pawn Game. Dibalas pion ke D5, Close Game. John Owen, pion ke C4, melakukan pembukaan Queen's Gambit. Burn menerima gambit, pion D memukul pion C4. Owen selanjutnya memainkan pion ke E4, variasi sentral, atau saduleto variation. Lalu Burn menjawab dengan pion ke E5, pertahanan McDonald Defense. Jika pion D memukul pion E5, maka menteri akan memukul menteri, dan setelah raja memukul menteri, maka putih akan kehilangan hak untuk rokade. Langkah yang lazim di sini, kuda ke F3 mengancam pion E5 serta menambah perlindungan untuk pion di D4. Tetapi Owen memilih mendorong pionnya maju ke D5. Lalu Burn mendorong pion maju ke F5. Di sini, Burn juga tidak melindungi pion C4-nya dengan pion maju ke B5. Kedua pemain sama-sama saling menghancurkan posisi pion sentral permainan. Kemudian kuda ke C3 melindungi pion E4. Kuda ke F6 menambah tekanan pada pion E4. Barulah kemudian gajah memukul pion C4. Pion F5 juga mengambil pion E4. Di posisi ini, John Owen melihat peluang untuk melakukan sebuah serangan untuk mengacaukan pertahanan hitam. Di sini, kuda C3 memukul pion E4. Pengorbanan kuda. Tujuan pengorbanan kuda ini jelas untuk menghilangkan penjagaan kuda di petak H5, sehingga menteri bisa melakukan serangan pada raja. Dan jika pion maju ke G6 menutup skak, maka menteri akan memukul pion E4, melakukan skak, dan memenangkan benteng. Amos Burn tidak mempedulikan manuver dari menteri putih selanjutnya, dan menerima pengorbanan kuda ini dengan kuda memukul kuda E4. Lalu Owen melanjutkan rencananya, menteri ke H5, skak. Jika raja menghindar, maka hak rokade akan hilang. Jadi pion ke G6 menutup skak. Menteri memukul pion E5, skak, sekaligus menggarpu benteng dan mengancam kuda. Jadi menteri ke E7 menutup skak dan langsung menawarkan pertukaran menteri. Jika putih menerima pertukaran menteri, maka jelas hitam akan unggul satu perwira kuda yang dikorbankan di awal permainan tadi. Jadi Owen menolak pertukaran menteri dan lebih memilih memukul benteng di H8. Di posisi ini, sebenarnya Burn bisa juga mendapatkan benteng dengan kuda ke G3, open skak. Namun ini adalah langkah blunder yang disadari oleh Burn. Sebab setelah kuda ke G3, open skak, maka gajah ke E3 menutup skak. Kuda memukul benteng H1, maka putih akan melanjutkan dengan rokade panjang.
Jika menteri ke G7 mengadu menteri, maka menteri memukul menteri, lalu gajah memukul menteri. Benteng ke E1 mengancam open skak setelah gajah berpindah. Kemudian gajah ke F5, lalu pion ke F3, pion ke H5, lalu kuda ke E2. Di sini, kuda H1 terjebak. Lalu kuda ke D7, persiapan rokade. Maka benteng memukul kuda H1, dan di posisi ini, putih unggul 1 pion. Kita kembali. Jadi setelah menteri memukul benteng H8, Barn memiliki sebuah langkah yang kuat, yaitu dengan menteri ke B4, skak, sekaligus mengancam gajah. Di sini, gajah tidak dapat menutup skak. Begitu pula dengan menteri ke C3, karena posisi kuda E4 yang sangat bagus. Jika raja ke D1, maka kuda akan memukul pion F2, skak, serta menggarpu benteng. Jadi di sini, Owen lebih memilih menggeser rajanya ke F1, dengan harapan kuda dapat menutup skak dari menteri. Menteri memukul gajah C4, skak. Kuda ke E2 menutup skak. Gajah ke G4 menyerang kuda E2 2 kali. Lalu pion ke F3 mengancam gajah dan kuda. Di sini, hitam tidak menyelamatkan gajah maupun kudanya, malah kembali melakukan pengorbanan perwira dengan melangkahkan kuda ke C6. Langkah ini sangat menarik. Di sini 3 perwira hitam sedang terancam oleh pion. Coba kita perhatikan. Jika pion F memukul kuda E4, jelas menteri akan memukul kuda E2, skak. Raja hanya bisa ke G1, selanjutnya skakmat dengan menteri ke E1. Jika pion F memukul gajah, maka menteri akan memukul pion D5, mengancam skakmat dengan menteri ke D1. Gajah ke F4 membuka penjagaan benteng di baris pertama, sekaligus gajah mengancam pion C7. Jadi hitam rokade panjang, kembali mengancam keselamatan Raja Putih dengan menteri ke D1. Jadi benteng ke E1 melindungi raja. Menteri ke C5 lagi-lagi mengancam skakmat dengan menteri ke F2. Kuda ke D4 menghalangi menteri, lalu kuda memukul kuda. Benteng memukul kuda, kemudian menteri ke C4, skak. Raja ke F2, menteri ke C2, skak. Jika raja ke E3 melindungi benteng, maka akan langsung skakmat dengan menteri ke E2. Jadi langkah terbaik di posisi ini adalah raja ke G3. Kemudian menteri memukul benteng E4, dan di sini hitam unggul. Kita kembali. Di permainan aslinya, di sini Owen memilih pion D memukul kuda C6. Lalu Barn rokade panjang, kembali memberikan ancaman skakmat dengan benteng ke D1. Jadi Owen membuka penjagaan benteng di baris pertama dengan gajah ke H6. Gajah ke H6 ini adalah jebakan dari putih. Jika hitam memilih mengambil gajah gratis ini, dengan gajah memukul gajah, selanjutnya benteng mengancam menteri, maka putih akan melanjutkan serangannya dengan pion C memukul pion B7, skak. Jika raja memukul pion B7, maka menteri memukul benteng D8, putih unggul. Atau jika raja D7 melindungi benteng, maka menteri tetap akan memukul benteng D8, skak. Raja memukul menteri, lalu pion B7, promosi menteri, skak. Raja ke E7,
benteng ke D1. Kuda ke D2, skak. Raja ke E1, gajah memukul pion F3. Pion memukul gajah F3, kemudian menteri ke H4, skak. Kuda ke G3, menutup skak. Kuda memukul pion E3, skak. Raja ke F2. Dan di sini tidak ada lagi ancaman serius dari hitam, kecuali menteri ke F4 mengancam open skak sekaligus melindungi pion. Maka menteri ke D8, skak. Dan di sini putih sangat diunggulkan. Jadi kita kembali. Setelah Owen mendorong gajah ke H6, Barn tidak mengambil gajah gratis ini, namun melanjutkan serangannya dengan menteri ke D3, menumpuk menteri dan benteng. Jadi pion C memukul pion B7, skak. Raja memukul pion B7, menteri dan benteng di sini masih mengancam skak di petak D1. Jadi benteng ke E1. Sekarang gajah di H6 ini sudah betul-betul gratis. Jadi Barn, gajah memukul gajah H6. Selanjutnya benteng mengancam menteri. Petak yang aman untuk menteri adalah menteri memukul pion H7 atau menteri ke E5. Di sini Owen memilih menteri ke E5 dengan rencana selanjutnya mengajak pertukaran menteri dengan menteri memukul kuda E4 yang membuat Raja Putih sangat tidak nyaman. Pada posisi ini, sebenarnya hitam sudah bisa memenangkan pertandingan dalam 3 langkah ke depan, yaitu dengan menteri memukul pion F3, skak. Memaksa pion memukul menteri F3, kemudian gajah ke H3, skak. Paksa lagi raja ke G1, lalu gajah ke E3, skak mat. Inilah langkah yang terbaik di posisi seperti ini. Kita kembali di permainan. Setelah menteri ke E5, di sini Barn menjawab dengan gajah memukul pion F3, pengorbanan gajah untuk melindungi kuda serta mengancam skak dengan gajah memukul kuda E2. Jadi menteri ke E6 bersiap ke B3 melakukan skak dan memaksa peraduan menteri. Namun langkah ini sudah terlambat sebab gajah memukul kuda E2, skak. Benteng memukul gajah E2, lalu benteng ke F8, skak. Raja hanya bisa ke E1, dan terakhir menteri ke B1, skak mat. Jadi demikianlah analisa pertandingan antara John Owen melawan Amos Barn, di mana pertandingan ini menggunakan pembukaan Queen's Gambit diterima, Central Variation, dan dijawab dengan pertahanan McDonald Defense. Terima kasih telah menonton video ini, dan semoga video ini dapat menambah wawasan kita semua dalam permainan catur. Sampai jumpa pada video-video menarik selanjutnya, tentunya tetap di channel Style Catur. Akhir kata, salam Gens Unasumus.